Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hikmatullah SPD, guru PAI di SDN Kepudenok, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Rabu 11 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN Kepudenok, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi membaca Quran Surat Al-Ma'un. Mohon maaf kepada dosen penguji, masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang, Bro. Siap, Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini anak-anak? Tepuk semangat. Masih loyo ya, belum kompak. Sekali lagi, tepuk semangat. Siadan. Siap. Yaman. Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan duduk rasa belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
ya, tolong yang namanya disebutkan bilang hadir, yang laki-laki, yang perempuan hadiroh. Abdul Qadir, Akbar, Alia Rasita, Nafriyanti, Nur Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini anak-anak? Tepuk semangat. Masih loyo ya, belum kompak. Sekali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir lil amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya nikmat jasmani dan rohani, yang paling utama nikmat Islam dan iman, sehingga kita semuanya dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di kelas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, alhamdulillah hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran surat Al-Maun. Ya, sebelum kita mengkaji atau mempelajari membaca Quran surat Al-Maun, terlebih dahulu kita mereview atau mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa, Nom? 99. Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Contohnya apa? Asmaul Husna Al-Khaliq, Allah itu maha menciptakan. Kemudian Al-Malik, Allah itu maha merajai. Nah, sekarang kita ke tema membaca Quran surat Al-Maun. Jangan. Nah, sekarang kita ke tema membaca Quran surat Al-Maun. Setelah kita membaca surat Al-Maun, kita mengenal Quran surat Al-Maun. Pak Guru tanya dulu, surat Al-Maun ayatnya terdiri dari berapa ayat, Om? 7 ayat. Kemudian surat Al-Maun, surat yang keberapa anak-anak? Surat yang keberapa? 107. Surat Al-Maun termasuk surat Makiyah. Kenapa disebut Makiyah? Nah, semuanya hebat. Kemudian surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nama Al-Maun diambil dari ayat yang keberapa? 7. Ayat yang ke-7. Surat Al-Maun turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Coba Pak Guru pengen tanya dari kelompok 1. Akmal, surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7. Kelompok 2.
Akbar, surat Al-Maun, surat yang keberapa? Pinter. Kemudian Fadil, surat Al-Maun diambil dari ayat yang keberapa? 7. Nah, pinter. Kemudian kelompok ini 4. Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna. Pinter. Semuanya beli tepuk tangan atau beli apa? Nah, lanjut. Nah, kita membaca surat Al-Maun. Kita simak videonya tentang membaca Quran surat Al-Maun. Nanti maaf ya. Pak, ikat dulu Pak. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Silakan Al-Qur'annya dilihat. Kakinya pintar. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Surat Al-Maun, wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Coba perwakilan satu orang untuk membacakan surat Al-Maun. Naufri. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Beri aplaus untuk Naufri, bertepuk tangan. Untuk dari kelompok satunya, Berry.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Dari kelompok 4 Adel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Silakan dibuka. Di situ ada isi kandungan Quran surat Al-Maun. Dibuka ya, dibuka, ada slide-nya. Isi kandungan. Nah, isi kandungan ya. Isi kandungan Quran surat Al-Maun. Yang pertama, Allah melarang orang-orang yang suka menghabis anak yang yatim. Ada yang tahu maksudnya? Maksudnya adalah orang yang menghabis anak yatim adalah dia tidak mau membantu orang miskin atau anak yatim. Nah, itu termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Itu juga termasuk orang yang telah mendustakan agama Allah. Kemudian orang yang lalai mendirikan salat. Maksudnya gimana, Om? Maksudnya ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kita mengabaikan, tidak langsung bersegera melaksanakan sholat. Itu juga termasuk dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama Allah. Kemudian orang yang sholat tapi sholatnya apa? Ria atau ingin dipuji oleh orang lain, itu juga termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Dan yang terakhir, orang yang enggak membantu dan menolong orang yang dengan barang-barang yang berguna. Contohnya apa? Ketika kita mempunyai harta yang lebih atau yang cukup, kita dituntut untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Contohnya orang miskin, orang fakir, itu wajib kita bantu. Kemudian next. Nah, hikmah dari surat Al-Maun. Pak Guru minta dari perwakilan dari kelompok 1, silakan Revi. Hikmah. Nah, hikmah surat Al-Maun, silakan.
meringankan penderitaan orang miskin. Bersedekah kepada orang miskin yang dilarang yang bermanfaat. Niat beribadah dan beramal soleh adalah segala kesukaan. Laksanakan salat dengan khusyuk dan tepat waktu. Menghindari berbuat ria dengan cara ikhlas beribadah. Meninggalkan perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa lagi yang mau bisa mengambil hikmah dari surat Al-Maun? Alia. Hikmah dari surat Al-Maun: menyayangi anak yatim dan memenuhi kebutuhannya, membantu meringankan penderitaan orang miskin, bersedekah kepada orang miskin dengan cara yang bermanfaat, niat beribadah dan beramal soleh karena Allah SWT, melaksanakan sholat dengan syukur, khusyuk dan tepat waktu, menghindari perbuatan ria dengan cara ikhlas beribadah, meninggalkan perbuatan tercela dengan dilarang Allah. Kemudian dari kelompok 3, siapa yang ingin mengambil hikmah? Irfan. Menyayangi anak yatim dan memenuhi kebutuhannya, membantu meringankan penderitaan orang miskin, bersedekah kepada orang miskin dengan cara niat beribadah dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu beribadah, meninggalkan perbuatan tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelompok 5, Ija. Yang keras mau. Dari kelompok 4, siapa? Nurul Maulidah. Kebanyakan ini coba. Ini mau makan besok. Beribadah dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Menghindari perbuatan ria dengan cara ikhlas beribadah. Meninggalkan perbuatan tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita beri tugas menyusun puzzle Quran surat Al-Maun secara berkelompok. Ingat ya, yang namanya kelompok harus kompak. Jangan ada yang kerja sendiri, tapi harus yang kompak. Jangan ribet ya.
Siapa yang kelompok yang sudah selesai? Boleh maju depan, perwakilan dua orang. Ada yang bisa orang, kelompok satu orang. Boleh jadi orang. Kelompok dua, ya juara satunya kelompok dua. Silakan Pak. Silakan hasil karyanya dilihatkan di kamera. Siapa lagi yang sudah selesai? Boleh maju ke depan. Dari kelompok 6, juara satu maju ke depan. Sudah. Tidak kelompok. Yang cepat. Kelompok 3, juara 2-nya kelompok 3 dan juara 3-nya kelompok 6. Satu lagi, Rafasya. Ya. Sini Rafasya, maju depan satu. Rafasya, pintar. Ayo, dilihat hasil karyanya, dilihatkan. Nah, ayo, tengahnya dipegang, tengahnya. Nah, cukup. Juara 4-nya kelompok 1. Nah, silakan dulu. Siapa lagi? Kelompok mana lagi yang sudah? Ayo maju ke depan. Dua orang. Ayo, dua orang. Nah, juara 4-nya kelompok 4. Ayo, lihat kan. Pegang tangannya. Tangannya dipegang. Nah, sudah. Nah, sudah. Cukup. Yang belum kelompok berapa? Sudah semuanya ya? Lihat terus kelompok semuanya. Nah, semuanya hebat. Pintar. Itu kasih tugas lagi, ya, untuk yang ganda dan esai. Silakan dipersiapkan buku tulisnya, ya, pensil aja sama pulpen per kelompok ya.
jawab aja di kertasnya. Langsung dijawab. Dari sekarang dimulai. Bagi kelompok 1. Nih, kelompok ini, kelompok 3. Nih. Dari kelompok 3 ya. Surat Al-Maun terdiri berapa ayat, anak? Kemudian Al-Maun surat yang keberapa? Nah, pintar. Sekarang esai atau isian. Nama Al-Maun diambil dari ayat yang keberapa? Nah, pintar, boleh duduk. Dari surat Al-Maun termasuk surat Al-Maun termasuk surat pinter. Ayatnya ada berapa? 7, pinter. Kemudian untuk isian, nama Al-Maun diambil dari ayat yang keberapa? Pinter, boleh duduk. Dari kelompok 4. Kelompok 4. Untuk lihat-lihatnya, surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, pinter. Surat Al-Maun termasuk surat apa? Surat Al-Maun turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke. Nah, pintar. Boleh duduk. Memberikan kesimpulan. Ya. Dina, silakan memberikan kesimpulan. Terdiri dari 7 ayat. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Suratnya 107. Al-Maun turun setelah Nabi Muhammad turun. Al-Maun berkaitan ayat yang ke-7. Allah mengatakan dengan yakin orang memberi mulai dari sholatnya Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surat yang 107. Al-Maun turun setelah Nabi Muhammad. Al-Maun diambil dari ayat yang ke-7. Allah melarang surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Kemudian dari kelompok 5, Ija. Halo. Nah, alhamdulillah ya. Pak Guru sedikit menambahkan kesimpulan yang kalian simpulkan. Yang pertama, surat Al-Maun ini ayatnya ada 7 ayat. Kemudian Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Ya. Kemudian surat Al-Maun ini surat yang ke-107. Al-Maun turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Maun diambil dari ayat yang ke-7. Kemudian kesimpulan yang kedua, Allah melarang menghargai anak yatim, yaitu orang yang tidak mau membantu anak yatim.
Kemudian orang yang enggan memberi makan anak yatim atau orang miskin, itu termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Kemudian lalai dalam sholatnya, sholat karena ria, orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Nah, itu semuanya ciri-ciri orang yang mendustakan agama Allah yang kita bisa simpulkan. Nah, sebelum waktu tutup, Pak Guru akan memberikan tugas di rumah. Ya, tugasnya adalah nanti kalian mencari tafsir tentang surat Al-Maun. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul surat Al-Maun. Yang ketiga adalah menghafal surat Al-Maun. Mungkin itu tugasnya, nanti tolong ya, itu tugas mandiri masing-masing di rumah, tolong dikerjakan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Paham? Nah, acara demi acara kita lalui. Kalau ada kata-kata yang tidak bagus dari Pak Guru atau tidak berkenan di hati anak-anak, Pak Guru secara pribadi meminta maaf. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.